Kalau sekarang kan memang kalau misalnya untuk jadi pansos itu kan harus ada kelebihan. Satu, dia itu harus bejat. Kedua, dia harus pintar Bentar berbohong. dulu Om, bentar. Definisi bejat nih kayak gimana? Selamat datang di Quid Pro Quo, podcast yang nanyain serius, kadang nyeleneh, tapi dibungkus dengan obrolan santai, layaknya curcol Gen Z yang lagi dikejar pinjol. Pastinya masih bareng sama gue Riko Watimena, host yang menetap di Quid Pro Quo. Hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sudah melanglang buana. Bahasanya melanglang buana nih. Yang udah senior banget di industri entertainment Indonesia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Om Benny Simanjuntak. Hai, apa kabar Om Ben? Kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi gak ada yang dirasakan, lagi pusing gitu gak ada Om ya? Oh nggak ada, justru lagi senang banget. Jadi naik timbangan 5 kilo. Oh justru kalau naik harus bersyukur ya? Kenapa Om? Kok ada rasa itu? Biasanya kan orang kayak aduh naik nih kepikiran. Jadinya. Oh saya senang karena waktu saya dulu masih kurus itu sampai makan obat jamu untuk bikin gemuk. Obat jamu tuh? Jamu untuk bikin gemuk gitu. Jadi kita bawanya males makan tidur. Emang dulu 1 mentok tahun. di berapa Saya Om? dulu mentok di 55. Oh, pengennya Jadi jadinya pengen gendut. Makan madu, makan apa? Sering makan madu, makan jamu, naik di 65. Lama itu 65, sekarang 78. Oh, temanku juga sama Om, dia suka makan madu, tapi sama Gini ya, madunya sarang-sarangnya. begini ya? Oh madu apa itu begini? Maksudnya dari sarang lebah Om. Lebah, dia ngecil gitu dia ya. makan sama lebah-lebahnya kan jadinya kan ikutan bengkak seketika kan. Om, tapi ini sebelum panjang gak apa-apa gak kalau aku panggilnya Om atau Paman? Boleh memang. Jadi Abang atau Abang? Om Ben, jangan Om Ben. Jadi kayak nickname aja itu. Jadi dari dulu tuh Diana Pungki yang pertama panggil saya Om Ben. Panggil Om Ben. Sebelumnya? Sebelum Diana Pungki panggil Om Ben? Belum ada, Diana Pungki yang pertama panggil Om Ben. Oh, jadi lu manggilnya dulu Abang aja kali ya? Tahun 96. 96? Sebelumnya belum, karena waktu itu dia main sama Indra Bruggman kan. Iya, Kalau yang salah Gini Ojini bukan? Ya, aku udah di usia 40 waktu itu. Jadi aku dipanggil Om Ben, tapi bukan Om ya, Om Ben. Di situ aku percaya kalau Diana Pungki tinggal di Kerang. Pada saat itu. Pada saat aku nonton itu aku percaya Om sama sinetron. Iya ya. Dan pengen banget waktu itu apakah aku bisa ya main sinetron. Dan tinggal bersama Diana Pungki. Aduh, ya kan? salah satu hayalan itu salah satu hayalan Om. Karena kan itu masa kecilku ya, menemani masa kecilku dan Om Ben udah tinggal ada. Tinggal di mana dulu? Aku di Depok dulu. Kau masih Depok ya? Apalagi anak-anak Depok ada hubungan dengan Samuel Watimena? Aduh Om banyak banget lagi yang nanya, aku bingung tuh jawabnya. Oh enggak ya? Kayaknya sama-sama marga kali ya Om. Oh, karena dari postur wajah, ada cara bicara ada kemiripan. Oh iya, karena sering banget kalau orang ngelihat aku, Rik kenal gak sama Om Watimena. Samuel? Iya karena Watimena, aduh enggak lagi, aku gak bisa ngegambar juga, gak bisa bikin baju juga, aku bilang gitu kan. Karena mungkin sama-sama Jadi aja. Jadi tuh marga itu seperti orang Batak, Samuel, Watimena, terus ada hubungan kerabat atau darah? Iya, family name aja Om, kayaknya tinggal di sekitar Pulau Saparua itu kan kalau. Jadi tidak ada hubungan keluarga atau darah? Kalau Nggak. Batak kan, kalau Simanjuntak itu pasti dari satu darah, kalau tengok titik ke atas itu satu darah dia gitu. Oh mungkin kalau darah ada kali Om ya, kalau misalkan aku runut-runut opa, oma mungkin ketemu kali ya gitu. Iya. Makanya itu yang gak pengen cita-citanya ada di depan layar sih dulu sebetulnya gitu kan. Makanya pas mulai masuk, jadi tahu nih, ternyata industri itu seperti ini gitu. Makanya Om Ben kan udah lama banget hitungannya Om, dari tahun berapa Om? Saya dari tahun 86 pertama BASF. 86. 86. Aku masih direncanain sama papa mama sih sejujurnya itu ya. 86 saya itu udah keliling Indonesia BASF. Dulu Niki Astria itu yang Jarum Neraka itu baru pertama kali, jadi dia pembuka acara kita. Di acara itu. Ya dulu kan nomor 1 itu kan fashion sama dansa kan. Ya, kebetulan saya dari Studio One. Jadi angkatan Elmo, Oke Osakawati. Tapi belum jadi manajer atau punya manajemen pada saat itu? Model lucu-lucuan, model penari, koreografer. Tapi saya lebih condong ke koreografer setelah kesininya gitu. Tapi sekarang kayaknya udah gak mau coba gerak atau dance kayak TikTok Om. Saya
Ada sampai 5 tahun ngajar, kalau sekarang katanya yoga ya. Ya kalau Dulu ya, senam lantai namanya. kayak Anjas Mara kan sekarang juga udah mulai. Ya, saya belajar yoga. sampai ke Cina dulu. Apa yoga? Ya, dulu namanya senam lantai. Oh senam lantai, Sekarang belajar jadi sampai yoga. Cina? Iya, sampai ke Cina dulu. Ke Hong Kong. Oh itu memang karena suka sama Saya koreo atau? Saya juara jazz ballet sedunia, juara 3 Indonesia. Itu Jadi dulu apa kita ada 5 orang dari Tante Chen. Namanya dulu paling terkenal Tante Chen. Oke. Saya, Teddy, Berry, ada 2 orang cewek. Sekarang mereka udah pada penarinya Madonna. Oh mereka di industri jazz ballet? Ya, Oh, jazz oke. ballet. Namanya jazz ballet? Dulu kita juara jazz ballet, namanya Queen. Tante Maksudnya Chen. mereka menari ballet tapi pakai musik-musik jazz atau? Bukan, jazz ballet itu, tahu ballet kan? Tahu ballet aku. Tapi kita nari, jadi dia kayak setengah nunduk gitu loh. Oh beda sama ballet yang Beda. yang umum. Beda. Jadi yang kita jazz kenal. itu kayak dansa gitu, cuman poinnya ballet. Dulu ada sering itu. Jadi kayak misalnya kayak latih rumba Iya. kayak gitu kan. Iya. Nah, itu kita di selang-selingannya ada jazz ballet. Kalau senam lantai kesukaannya dari tahun berapa Om? Jadi jazz ballet itu kan lebih kepada kayak senam sebenarnya. Jadi saya waktu itu dapat juara, suruh pilih mau sekolah apa 3 bulan di Cina. Oke. Saya pilih yang senam aja. Ada yang ngambil apa gitu banyak. Oh jadi spesifikasinya di senam Ya. lantai namanya. Yang 2 orang ke Amerika, yang Teddy sama Berry. Oh, berarti. 1 Teddy itu jadi penarinya Madonna. Oh karirnya ke sana ya. Lumayan. Aku waktu kecil juga senam lantai sih Om. Oh ya, Ngepel-ngepel gitu. Harus berarti aku bisa kali ya berkarir pada saat itu ya. Cuma gak diterusin aja sih. Nah, ini seru banget Om Benny. Thank you banget ya udah mau main ke Quid Pro Quo Om Benny. Iya. Ini aku denger-denger katanya Benny juga singkatannya dari bener-bener nikmat tuh bener Om? Enggak juga? Coba tanya yang pernah merasakan saya. Om Benny Simanjuntak. Ini sekarang lagi sibuk apa berarti Om Benny di 2025 ini? Saya sih lagi banyak juga urusan, cuman kalau dibicarakan suka nggak jadi. Jadi gak boleh diomongin Nggak boleh ya? diomongin. Iya. Jadi Tapi saya ada tetap sibuk aja lah ya. bisnis kecil sama planning ke depan lumayan besar. Tetap ada di industri entertainment juga bisnisnya? Tetap atau? saya di industri entertainment. Tapi sementara ini ngumpulin duitnya di bisnis yang tidak ada hubungannya dengan entertainment. Oh berbeda sekali? Berbeda dengan pendidikan. Oh, kenapa Om? Apa udah ngerasa top of the top di industri entertainment akhirnya mau coba industri lain secara bisnis atau? Enggak juga ya. Jadi saya kan sempat merasa boring, bosen di Indonesia itu nggak maksudnya ketemu sana aduh idola gitu-gitu. Jadi menurut saya udah cukup gitu karena saya melihat juga tidak begitu dibutuhkan entertainment di Indonesia manajemen di Indonesia ini karena kan sudah kebalik. Saya kan dulu dari tahun 92 waktu itu pertama saya masih di majalah mode ya Anjas Mara waktu itu kalau nggak salah. Terus mulai sinetron saya langsung bikin contoh manajemen artis. Oh, itu manajemen pertama ya? Manajemen pertama sampai tahun 2000-an lah. Oke. 2005 ya. Nah, itu sistemnya itu masih kayak sistem kayak di Amerika gitu loh. Semua kita yang pegang kendali itu dari manajemen. Oke, jadi talent pool gitu ya Ya, sebetulnya. jadi kita yang tahu menempatkan di mana untuk ini kita tahu markup, terus tahu bagaimana membuat mereka jadi. Dari nol bahkan Om dari ya? nol. Oh, oke. Nah, kemudian kan setelah warawiri banyak orang yang mau jadi artis itu kan kebalik. Dia bisa langsung ke station tanpa harus lewat manajemen. Bahkan nggak punya Terus manajer ya. kecurangannya TV ini membuat semacam pH dalam Internal gitu ya? internal. Oke. Sehingga persaingan kan tidak sehat gitu loh. Jadi ya udah amburadul semua gitu. Saya masih sempat megang model waktu itu. Saya casting di Brazil sama di mana di Uzbekistan. Oh, saya paham kalau Uzbekistan mah Om. Iya. Itu sampai tahun 2010. Oke. Iya. 2011 saya punya acara di salah satu stasiun TV. Itu lumayan bagus satu tahun. Terus tahun 2012 saya pegang Asia Pacific Song di Korea. Saya tinggal 3 bulan di sana. Oke. Sebagai eksekutif produser. Di Korea? Di Korea. Oke, berarti stay di Jadi sana. saya banyak kenal produser seluruh dunia saya kenal. Oke. Pada 2012 akhir saya itu ke
eh, apa namanya ke Hanoi. Hanoi apa? Vietnam ya. Vietnam. Vietnam. Tapi saya nggak betah di situ. Akhirnya saya langsung tembak ke Amerika Hollywood. Hmm. Sampai pas mau syuting balik tahun 2021 ya, yang kena apa COVID. Oke. Ya. Tapi menarik Om, aku ngelihat Om kan kayaknya udah kemana-mana gitu ya, maksudnya di industri entertainment. Ini emang Om dari dulu langsung besar di Jakarta dengan vibe yang sekarang atau batak tembak langsung sih Om? Saya batak tembak langsung. Oh Om Benny nih, oke. Om Benny itu ternyata batak tembak langsung Saya batak juga, tembak BTL langsung. juga. BTL banget. Makanya mentalnya ini Ya, ya. cuman memang saya tidak di keluarga tidak berbahasa Batak, tidak fasih. Oh oke. Jadi hidup saya tuh boleh dibilang saya pengen miskin sebenarnya. Gimana Om maksudnya? Saya pengen miskin Saya waktu pengen itu. miskin tuh kenapa? Karena dari kecil saya tuh kita sudah ada pengawal, ada mobil, terus kayak nggak boleh mandi hujan. Iya. Baru pulang sekolah dijemput. Jadi punya privilege lah sebetulnya Pokoknya dari kecil kalau ya. saya mau pengen jalan kaki main air hujan itu sampai saya kesambet listrik nih. Saya sampai masuk rumah sakit mati 10 menit. Oh, itu sempet koma. pengen main di Sempet koma berarti dulu sempat saya dulu. Direndam di di paret. Di paret itu di yang got gitu. Iya. Kayak kali kecil gitu. Oh. Berarti kemana-mana gak boleh jalan, digendong gitu ya sama pengawalnya gitu gak? Iya ada pengawal. Jadi saya tuh satu sampai adik saya ada jasa. Gak boleh lecet gitu ya pokoknya mobil, ya? itu ketabrak mati. Adik saya 25 menit mati. Bapak saya itu yang mukul-mukul dadanya sampai hidup lagi. Itu namanya Jason, masih hidup dia sekarang di Bandung. Luar biasa sebegitunya ya keluarga Iya, menjaga kan anak-anaknya ya. Kita itu ada 6 orang. Waktu anak 5 itu sudah 5. Mama saya mobilnya Willys, ada ini itu. Aduh. Jadi kita memang saya sampai waktu SMP, saya sempat berdoa itu pengen susah gitu. Gimana sih ngerasakan susah gitu kan? Ini dulu di Medan berarti ya? Sekolah besarnya di sana di Siantar ya? Medan masih jauh lagi Iya, bawah. iya. Udah sampai SMA enggak tuh saya testing masuk di USU kedokteran. Oke. Tapi karena dekat kan Jakarta Siantar Medan dekat saya nggak ambil. Kebetulan saya tuh nggak pakai Simanjuntak, nama saya tuh selalu Benny doang. Benny aja, tidak ada nama tengahnya? Enggak. Di jasa saya Benny doang. Oke. Benny. Jadi saya nomor 1 itu urutannya. Tapi saya deg-degan nih ambil nggak ya? Saya doa gitu. Enggak, bilang nggak lulus. Akhirnya ke Jakarta. Oh karena ngerasa dekat juga sebetulnya ya. Nggak mau deket gitu loh. Okay. Terus saya ke Jakarta. Di Jakarta masuk UKI udah. Langsung masuk Studio One. Oh Om besar di UKI ininya kuliahnya. Akhirnya merantau di UKI ambil apa Om? Ambil hukum, sarjana hukum. Saya 86 udah tamat. Emang seperti darah-darah Batak pada umumnya ya sebetulnya ya. Enggak sih sebenarnya saya. Ke hukum-hukum juga saya gitu. Saya 2 tahun jadi pengacara Ani Abbas Manopo di Medan atas permintaan orang tua. Setelah saya pernah pegang 2 kasus. Tapi saya perdata, perceraian sama tanah. Jadi waktu itu setelah selesai saya bilang, udah ya permintaan kalian sudah saya penuhi. Saya anak kedua yang dapat title, sudah jadi pengacara. Sekarang izinkan saya untuk mengejar passion ya. Iya. Oh, balik ke Jakarta, ketemu Tarida Gloria kan. Iya. Udah, mulailah di dunia film. Waktu itu masih film, belum sinetron. Tapi apa yang men-trigger Om Ben? Aku penasaran aja sih. Akhirnya kayak emang passion gue nih di industri kreatif sih sebagai. Ya. Saya orangnya galak satu. Oh oke. Saya galak tuh saya gampang tersinggung. Terus udah gitu dulu ya, artinya saya tidak terima dicemoohin. Gitu. Oke, nggak bisa terima kalau diomongin atau ya, diremehin orang. Misalnya saya lagi nyetir gini, oh bencong lu, saya bisa keluar naik ke itu pernah dulu naik ke Metro Mini saya tendang pakai sepatu itu kacanya. Oke. Gitu. Sepatu, yang gitu-gitu saya nggak suka. Sepatunya copot nggak? Enggak lah sepatu biasa. Kira-kira sepatunya saya naik ke atas depan Ratu Plaza saya ingat itu. Oh iya oke. Seemosi itu ya? Seemosi itu saya dulu. Okay. Karena saya diajarin memang sama papa saya kan tentara. Nggak boleh diinjak-injak orang gitu nggak, ya? Bukan. Saya tuh sebenarnya dulu suka main masak-masakan. Oke. Tapi kalau ketahuan bapak saya tuh sampai diikat di pohon kelapa. Oh karena nggak boleh, ngerasa anak laki-laki tuh nggak boleh di dapur. Nggak boleh, jadi saya diajarin yang betul-betul apa ya, pokoknya nggak boleh gitu. Ya, oke. Kalau yang main tembak-tembakan boleh gitu loh. Berantem boleh gitu. Iya. Jadi saya yang kadang waktu kecil lemah gemulai ya suka berantem juga. Iya. Orang nggak bisa ngeremehin nih meskipun gue ngeremehin ini iya, gitu. Bener sih. Kebawa juga kalau saya sih
biasanya saya ngomong itu yang keras tuh masih berasa. Ya maksudnya darah Bataknya kan juga masih Iya, ada kan Om. iya. Jadi waktu itu saya ngelanjutin, pas saya sudah berdoa susah itu, dapat susahnya di Jakarta. Pas merantau. Pas merantau Oke. saya susahnya. Pas di UKI itulah ya. Pas di UKI. Jadi di UKI saya nggak dulu itu 500 juta tuh 500.000 itu kan banyak banget ya. Ya. Sebulan tahun 80. Itu masih cuman bulanan loh. Belum saya minta lagi, seminggu sudah minta. Ya. Dulu kerjanya buat tugas-tugas ya biasanya kan. Iya, jadi ya gitu akhirnya di tahun berapa setelah saya putuskan nggak minta uang dari orang tua, situ saya mulai susah. Oke. Berarti pas udah mau ngejar passion dan lain-lain masuk ke industri. Belum masuk itu. Belum masuk berarti Belum, masih, saya yang masih koreo-koreo. koreografer, ya, Oke, betul. oke. Nah aku tadi Soraya Haq salah satu yang saya bina di modeling. pada awal karir Dulu ya. Ya, saya itu dulu asistennya Paulus Kasman. Kalau pernah dengar. Aku pernah dengar sih. Jadi kita itu koreografernya Richie Ricardo, Dina Mariana. Ya. Gitu. Dulu laki yang gini-gini itu kan kita itu yang buatin dulu. Nah pas yang contoh manajemen itu Tahun 96, tahun 92 sebenarnya sudah contoh, cuman belum dapat izin. secara PT-nya ya. PT-nya itu tahun 96. Nah pada saat itu Om pas ngelihat atau pengen punya talent gitu ya, itu ngelihat orang bisa punya karir sebagai artis, itu ngelihatnya dari apa Om? Dari penampilan? Itu panjang loh. Kan Singkat aja Om, maksudnya secara satu kalimat lah bisa melihat orang. Karena Om Ben itu kan kayaknya memang Bisa. orang mengenalnya seperti itu kan. Saya nyembuhin orang juga bisa. Sedap ini dia. Bahaya memang ya Om Ben si Juntak. Gimana tuh Om kalau ngelihat orang, oh ini kayaknya bisa sih. Bisa, saya tahu. Oh emang given Saya atau tahu juga ketika ketemu saya tahu ini ujungnya begini, ini saya tahu. Berarti bisa kebaca lah ya. Ya, karena dari keluarga bapak. Bapak saya ada itu. orang pinter, dukun istilahnya dulu. Mama saya itu rajanya Batak. Jadi sebenarnya kalau nggak meninggal mama papa. Boru apa? Kalau Om nggak Ben? meninggal opung saya nggak bisa kawin yang dua ini. Bertolak belakang kan. Ya benar sih. Mama boru apa berarti? Mama Huta Barat. Oh Huta Barat. Ya, tapi Huta Barat yang dulu yang kononnya itu yang dia kalau lahir mesti dicacatin. Kalau nggak di dulu zaman dulu itu kan istilahnya. Ada ritual-ritual itu ya. Kan orang Batak Boruta Barat itu dipinang sama, kalau di Google bisa tahu itu dari ular, di Pangeran Ular. Jadi dari keluarga mama itu nggak boleh bunuh ular kalau masuk rumah. Kayak Susana ya Om ya berarti ya. Kayak Susana. Ya. Kayak film Susana. Nyirorong gitu. Iya nyeblorong ya kan, nggak boleh tuh kayak gitu-gitu. Soalnya kan aku ngelihatnya kalau sekarang ya, era sekarang kalau mau dapat exposure biasanya panjat sosial Om Ben. Iya ya. Ya, Om Ben tahu dong istilah pansos. Enggak, aku enggak. Masa sih? Maksudnya kan sekarang panjat sosial tuh udah kayak paling gampang lah. Ya udah deh, gue main sama siapa supaya bisa, tapi kan itu dulu kayak gitu perspektifnya berbeda. Enggak. Kalau dulu kan dibutuhkan talenta kita gitu loh. Kita nimbrung orang juga nggak ada yang lihat. Kalau sekarang kan memang kalau misalnya untuk jadi pansos itu kan harus ada kelebihan. Satu, dia itu harus bejat. Kedua, dia harus pintar Bentar berbohong. dulu Om, bentar. Definisi bejat nih kayak gimana? Ya, lihat aja yang lagi masuk penjara kan bejat semua. Oh iya benar sih. Oke, orang kalau ke arah situ. Kena pansos kan. Iya benar sih. Ya, terus pintar bohong. Itu kalau yang pansos itu biasa Manipulasi. mesti punya kriteria ya. itu. Kalau tidak bisa nggak mungkin. Oke. Karena pansos itu kan dia harus kelihatan lebih dari yang dia nimbrung kan. Misalnya seperti saya punya teman harus yang lebih jahat, lebih pintar, lebih bejat dari saya, baru dia bisa lebih kelihatan lebih aktif atau bisa dilihat orang. Jadi jangan salah, orang yang pansos itu bukan orang yang bodoh loh. Oke, berarti sebetulnya dia pintar Bukan ya. pintar, bejat. Itu kata kuncinya sih memang ya. Bukan, artinya dia tuh pasti orang yang tidak baik. Pasti yang pansos itu tidak baik. Itu aja. Ya karena sebetulnya secara harafiahnya memang harus ada skill, ada talenta. Ya, kalau ini kan dia mau nimbrung aja. Iya kan, maksudnya dia mau cepat, sebetulnya kan intinya gitu kan. Ya, dia belum tentu punya talenta. Ya talentanya itu pintar berbohong, pintar bermain kata-kata, ya itu bejat tadi. Iya sih, benar sih. Kalau nggak mungkin. Kalau dia orang baik, punya talenta nggak mungkin jadi pansos. Percaya sama saya. Iya, maksudnya kan kayak orang jago ngejilat gitu Om, ya kan. Ya, itu salah satu juga. Ya kan? Tapi kan ngejilat itu beda dong sama pansos. Beda.
Kalau ngejilat itu kita ngambil perhatian apa yang kita berhadapan. Kalau pansos itu kita mendekati orang yang kita butuhkan untuk dilihat orang. Jadi Iya, beda, iya, pansos sama menjilat itu beda. Ya, berarti dia kayak apa namanya lagi aji mumpung lah ya, nih ada satu artis, udah gue main sama dia supaya dapat exposure, infotainment Kalau gitu-gitu. aji mumpung itu kan memanfaatkan waktu ya. Kalau ini enggak, dia sengaja Oke, ngambil. masuk ke Jadi dalam. bukan aji mumpung. Oke. Bukan mumpung. Berarti dia benar-benar pengen memang masuk ya? gitu Ada yang mau loh. dia ambil. Iya. Gitu. Oke. Misalnya ya kayak nggak usah terkenal pun kita bisa pansos. Gak usah sama orang yang terkenal. Enggak, tapi dia punya nama gitu. Artinya Ya. mungkin dia pengusaha. Dia punya atau networking dia apa. bagus. Nah, apalagi sekarang kan gampang kita pansosin kalau lewat media sosial kan. Betul. Ya. Sama- Tapi bukan ngejilat loh, itu beda pansos sama ngejilat loh. Ya itu dua hal yang berbeda Dua ya. berbeda. Orang yang jago ngejilat sama Itu orang yang untuk, pansos itu beda. Jilat itu untuk keperluan kita sendiri, untuk ngejilat orang supaya perhatian ke kita. Kalau pansos itu kan ngedekatin orang atau kita membuat orang malu supaya dilihat orang kitanya gitu. Jadi orang ketiga harus dibutuhkan untuk pansos itu. Kalau ngejilat nggak perlu. Nggak perlu ya? Cukup gue baik-baik jilat-jilat lu aja udah senang. Berarti orang pansos pasti bukan pasti ya, maksudnya Membutuhkan orang lain. Iya, membutuhkan orang lain. Sementara kalau orang ngejilat ya pasti dia cuman Untuk kepentingan dia sendiri. dia pribadi aja. Iya. Menarik Ngejilat sih, bos menarik. gitu Iya, kan. iya, Ngejilat iya. banget lu gitu. Iya. Seorang manajer jago ngejilat juga gak sih Om? Kayaknya tidak. Nggak perlu. Nggak perlu. Justru yang dijilat itu manajer. Yang dijilat. Dari orang yang butuhkan gitu. loh. Oke. Karena kan sistem manajer ini sebenarnya di Indonesia itu sudah terbalik ya. Ketika kita sudah terkenal kita butuh manajer untuk ngurusin seperti asisten. Itu nggak benar sebenarnya. Kalau manajer itu kan dia tahu meletakkan posisi di mana si artis atau di mana siapa yang lagi dinaungin dia, ditempatkan di mana gitu loh. Kayak saya tuh saya udah tahu ini jadi artis tapi ini jalannya begini, ini butuh yang diperbaikin ini gitu loh. Gitu-gitu aja. Tapi Nah, kalau yang Manajer sekarang enggak. Iya, maksudnya itu aku mau ke situ tuh arahnya. terima telepon, Iya, ntar tanya artisnya. Kalau saya ada berani artis saya bilang minta honor naik atau apa sama saya gemplang langsung. ya karena semuanya harus dari Saya. manajer. Karena saya yang lebih tahu ya dong, kalau saya lebih tinggi negosiasi kan saya lebih banyak dapatnya. Jadi nggak usah diajarin maksud saya begitu. Om, terkait pansos, kan itu sebetulnya disetting sama seseorang untuk dia bisa dapat exposure lebih, ya kan? Maksudnya dia bisa dapat keuntungan lebih lah ya dengan panjat sosial dalam tanda kutip gitu. Nah kalau zaman dulu itu kan katanya ada settingan-settingan infotainment tuh, yang misalkan ada satu manajemen atau artis yang gue ngundangin wartawan-wartawan untuk gue bisa dapat exposure, gue bayar, itu bener nggak sih Om? Oh maksudnya dulu belum pansos ya? Iya istilahnya bukan pansos kan ya, sebetulnya. belum pansos. Jadi makna arti pansos itu sebenarnya kalau dulu lebih pada untuk menjadi seorang artis ya. Jadi bukan pansos. Kalau pansos itu kan banyak kriterianya gitu. Jadi pansos itu ada negatif positifnya. Kalau dulu itu istilahnya apa ya? Mau terkenal gitu. Jadi artinya kayak saya deh gitu. Misalnya Indra Bruggman nilai jualnya katakanlah satu episodenya 50 juta. Tapi saya jual mahal, 50 juta juga saya nggak kasih orang. Kau butuh pakai Indra, pakai 2 pemain baru saya. Gitu. Saya butuh orang untuk dia terkenal, jadi belum ada pansos. Tapi agak sama juga, ada beberapa kriteria seperti pansos sekarang. Cuman bedanya kalau pansos itu kan lebih banyak ke negatif sebenarnya sekarang. Betul. Kalau dulu kan keperluan untuk kita menaikkan derajat atau menaikkan pekerjaan atau apalah itu gitu. Jadi negatifnya sedikit. Ya itu kan strategi dari manajemen as a manager juga kan sebetulnya. Kalau dulu itu mau jadi pansos itu butuh dana, duit. Untuk membayar si artis atau untuk undang wartawan. Kalau sekarang kan enggak. Di sosial media pun aja belagak kaya, foto di mobil orang bilang mobil pansos udah bisa. Bisa, Jadi benar agak sih. beda kriterianya. Banyak orang yang tidak tahu di situ sebenarnya. Iya karena bayanganku kan apalagi sekarang sosial media dengan infotainment exposure-nya kan beda ya sebetulnya. Beda sekali. Kalau zaman dulu tuh kita mau pansos istilahnya ya, kita butuh punya modal. Lu nggak punya modal nggak bisa. Jadi biasanya yang pansos zaman dulu tuh anak orang kaya. Gue pakai Indra dong. Kayak saya dulu ada orang yang pansos tuh namanya dari teman saya Benny Cokro Saputro yang punya batik yang kena kasus itu. Saya sampai dikasih mobil satu, diajak keliling dunia
untuk supaya bisa seperti Pansos. Saya duetin dia nyanyi sama Indra Bruggman, sinetronnya saya bikin sinetron dia jadi bintang tamunya si Indra gitu. Saya dibayar mahal gitu loh. Kalau sekarang kan nggak perlu Pansos buat silat lidah, bejat bisa. Iya, betul. Ya karena kan maksudnya ya artis atau siapapun bayar wartawan untuk dapat diliput sama wartawan sama media-media. Butuh duit kan. Butuh duit gitu. Karena kan ujung-ujungnya supaya image dia naik gitu kan Om sebetulnya. Ngejaga image-nya dia. Enggak, untuk jangan exposure salah. atau apa? Salah. Pandangan image Om Ben gimana? Image itu beda loh. Image itu kan tanggapan orang terhadap kita, terhadap pribadi kita. Jadi kalau untuk jadi Pansos itu tidak memerlukan image. Ya kalau dia bayar wartawan. Contohnya Nikita Mirzani, dia perlu nggak image? Nggak perlu sih. Ya sudah. Dia udah Pansos apa gak? adanya seperti itu dia kan. seperti sekarang Pansos nggak? Enggak sih. Banyak orang yang Pansos ke dia bahkan kan. Enggak dong. Awalnya dia Pansos. Siapa dia? Oh dia Pansos ya awalnya? Iya dong. Aduh aku gak ngikutin gosip lagi. Maaf ya Om. Gitu. Artinya buat saya sih apa ya. Kalau Pansos itu zaman sekarang itu lebih pada tadi yang saya bilang. Oke. Tidak apa ya. Bukan patut dicontoh. Karena Pansos sekarang tuh udah negatif. Tidak seperti dulu gitu. Pansos itu tidak membutuhkan uang. Butuh tebal muka aja. Tebal muka, pintar berbohong, nggak tahu malu. Udah gitu aja. Ini pandangan Om Benny ya. Maksudnya pandangan Om Ben terhadap orang-orang yang Pansos kan. Umur saya udah 62 tahun. Iya betul. Saya mengamati mode itu, saya jadi model juga dulu sama Panca. Iya. Saya berjalan di istana loh dulu saya fashion show batik. Saya itu juara 3 jazz ballet dunia. Saya itu sudah punya perusahaan di Hollywood. Artinya saya tidak memandang sesuatu itu dengan umum, dengan yang mungkin tanggapan sepele, enggak. Kalau saya mengkajinya lebih pada ya saya lihat kebenarannya gitu loh. Kata Pansos itu buat saya jangan deh kamu jadi Pansos gitu loh. Karena itu negatif ya. Negatif pasti. Ya. Ini tadi Om Ben udah mention soal umurnya dan senior banget. Apa Om kacamata Om Ben bedanya artis zaman dulu? Yang pakai kacamata kau. Oh iya benar sih, benar. Sudut pandang, maksudnya aku sudut pandang. Oh sudut pandang, ya, ngomong sudut dong. Sudut pandang gitu loh. Jangan kacamata kesannya kayak mau pamer gitu. Enggak. Sudut pandang Om Ben, aku ralat lagi ya Om. Sudut pandang Om Ben sebagai senior di industri entertainment ini sekarang ya. Artis zaman sekarang sama artis zaman dulu, itu apa Om yang membedakan? Kalau artis zaman dulu itu potensialnya tinggi gitu loh. Jadi dia bisa punya karakter dan bisa bertahan. Misalnya gini, kita melihat misalnya kayak Cornelia Agatha. Itu pertama saya ketemukan dia loh. Dulu jadi artis film. Ini dari nol? Tomboy. Ya, dia itu kan sekarang juga kalau suruh acting pasti bagus banget. Beda kalau sekarang itu, katakanlah si Aldo siapa itu ya? Ada dua Aldo namanya yang ngetop banget. Sekarang pernah main lagi kemarin gendut. Ada Aldo. Aliando yang di sinetron. Nah dia kita anggap yang zaman sekarang dia tuh. Beda gitu. Jadi potensialnya itu beda. Kayak sekarang itu dia tidak kuat mental gitu. Dia mau balik lagi dengan keadaan gendut, dikasih kepercayaan terus dia diledek, itu cabut tanpa memikirkan kontrak gitu. Jadi cara berpikirnya orang sekarang itu tidak sebaik orang zaman dulu gitu. Perjuangannya pun tidak sesusah zaman dulu. Kayak sekarang itu kayak bisa membalikkan tangan kalau kita punya modal. Membalikkan telapak tangan gitu ya secara. Kalau kita punya modal atau kita mau Pansos tadi itu yang kita harus bisa berbohong dan lain sebagainya itu. Jadi karakter dan pengetahuan itu sangat kontras sama yang sekarang ini. Iya. Artis sekarang itu bisa nongol jadi pemeran utama, kemudian tahun depan dia hilang, masuk penjara. Kalau yang sekarang. Narkoba. Banyak sih yang begitu ya. Karena emang kalau aku ngeliat juga banyak PH-PH yang lumayan kejam juga ya. Maksudnya membutuhkan talent tapi ngeliatnya followers kalau sekarang. Kayak gitu-gitu kan ada juga kan Om. Ya, yang membedakan sama dulu. Kalau berhadapan sama saya nggak perlu kali followers. Kalau nggak ada Om Ben maksudnya aku kan. Kita ngomongnya umum ya. Iya, aku agak curcol dikit. Tanya aja umum gak usah saya di sini. Agak curcol dikit aja Om aku. Kemarin nggak lolos casting karena followersnya dikit gitu aja. Oh, ada sebagian. Oh iya, ada yang begitu. Biasanya itu yang production house dari TV. Kalau PH luar nggak. Ya. Kalau PH yang menjual ke TV nggak perlu. Iya. Yang perlu, yang penting karakternya. Kalau kita dari PH di dalam TV itu, pasti dia butuh follower.
Menarik sih. Ini nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol ya Om. Aku banyak mau nanya-nanya sih di kamera mati. Om, tapi zaman dulu itu artis-artis yang mungkin ya terlihat pansos gitu mungkin ya. Maksudnya kayak konotasinya terlihat negatif. Itu ada gak sih Om? Zaman dulu yang Om tahu gitu? Ada dong. Yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya? Ada siapa yang udah meninggal? Nggak usah disebut kali Om. Baik juga ya. Ada banyak. Ini kan kita maksudnya kayak cuma buat kisi-kisi aja sih sebenarnya. Banyak. Ada satu itu pelawak yang meninggal yang pelawak terkenal banget dan dia ngikut cara saya ketika dia sudah terkenal tuh bawa acara apa. Terus dia kalau misalnya dia mau diundang dia mesti kontrak dia mesti pakai artisnya dia berapa orang gitu. Ada ikut. Pakai konsepnya tapi sama saya gitu. Nemuin dia juga karena saya ketemunya. Waktu itu saya bikin acara dangdut di Hard Rock Cafe, Anjas Mara sama Christina. Christina yang bikin dia jadi penyanyi dangdut diva itu saya. Okay. Boleh tanya Christina langsung tuh. Jadi waktu itu belum ada kata diva seorang penyanyi dangdut. Ya diva dangdut ya. Dulu belum ada kata diva. Belum ada kata-kata itu, oke. Nah saya bilang, Christina mau nggak saya jadiin diva? Oh, di branding ya, seperti itu gitu ya? Mau. Saya bikin acara di Hard Rock Cafe. Waktu itu saya masih ngumbar-ngumbar buang-buang duit. Nggak ada hitung, nggak ada angka serinya ya? Nggak ada serinya. Jadi gitu. Langsung aja bakar-bakar. Pengen foto ke itu kayak zamannya sekarang lah, sewa pesawat. Ya, pesawat pribadi. Saya bikin terus Anjas, nyanyi, Indra, jadi diva dia di Hard Rock Cafe. Tadi kan ketemu lah itu ada satu kayak banci-banci kaleng gitu banyak gitu kan. Salah satu ini yang udah meninggal ini yang sekarang pernah jadi top banget. Ya, saya tarik itu dulu dia lucu. Dia lucu. Terus minta tolong. Terus saya teleponin suruh main di TV. Jadi terkenal. Iya. Terus akhirnya kan dia jadi merangkul banyak juga kan. Iya, paham. Nangkep Om, oke. Om, tapi tadi Om juga mention. Kalau misalkan ada orang mau bayar Indra Bruggman. Tapi Om ngajak 2 talent baru untuk ngangkat. Itu berarti strategi yang memang Om bangun secara bisnis ya, di manajemen atau? Itu bukan pansos. Iya, bukan pansos. Sekarang juga di Amerika seperti itu. Oh, memang wajar sebetulnya seperti itu. Misalnya kayak kalau misalnya si Tom Cruise dia mau bintang satu film, dia pasti masukkan beberapa yang dari dia itu untuk di film itu. Pasti itu. Atau agensinya. Okay. Itu untuk mendongkrak biar ada pemain baru dari tangan dia gitu-gitulah. Iya, selain tetap itu bisa nge-push talentnya dia ya sebetulnya ya untuk ningkatin lagi. Itu strategi aja bukan pansos itu. Oke. Kalau nggak begitu saya nggak bisa bertahan sampai 10 tahun dong manajemen saya dulu. Dulu berapa banyak Om total yang Om pegang? 100-an. 100-an tuh berarti hampir 200 berarti dong kalau 100-an enggak? Ya. Kan belakangnya. 100-an ya kan? Bisa 130-an lah. Oh berarti gak nyampe 200 ya. Ya. Lumayan banyak loh 130. Ya, banyak lah saya ngambil 40% duit saya bacanya gimana coba. Iya sih. Gila. Bahaya memang. Hidup kecil punya privilege tapi pas bisnis tetap harus cuan terus. Gila dulu gua mah. Itu. Ini luar biasa. Tapi kan saya juga maksudnya orang yang saya kontrakin rumah orang tuanya saya bangun. Artis yang sudah punya nama kayak Hengki saya beliin mobil. Jonathan juga Hengki Kurniawan? Iya, saya beliin mobil gitu loh. Walaupun DP, tapi kan maksudnya DP-nya juga bukan yang kaleng-kaleng gitu. Jadi mereka juga biar berpacu kerja. Karena dulu itu banyak kemanjaan juga sama saya. Misalnya dia sering syuting, capek pengen istirahat deh gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ada tagihan mobil kan rumah, kayak Indra itu kan rumahnya juga itu dulu. Banyak cicilan ya. Ya kan jadi semangat dia cari duit. Itu salah satu strategi saya juga. Gitu loh. Itu tapi 130, nggak mungkin nggak ada drama dong Om. Maksudnya nggak ada kasus-kasus yang dibuat sama mereka-mereka. Nah itu Om menghandle drama-drama internal, eksternal. Ada juga. Tapi itu kan gimana? Saya sudah tahu sebenarnya. Misalnya kayak si Steve Emmanuel sama siapa dulu tuh pacarnya itu cewek itu. Itu kan drama banget gitu loh. Sampai diseret ke kepolisian gitu. Drama untuk menjatuhkan saya. Tapi kan saya tahu, saya punya feeling saya itu kuat. Itu balik lagi ya, ada give. Feeling saya itu kuat. Satu, kedua, saya tahu kalau mau dikerjain orang. Saya tahu gitu, oh ini gini-gini tahu. Jadi bukan hal sepele sebenarnya sampai di depan kantor saya ada nanam kepala kambing. Di rumah saya, sama tukang satenya rumah saya setiap pagi. Maaf. Di depan rumah saya selalu ada telur yang pakai bulu-bulu apa yang bau
basis ring. Iya, kayak disantet-santet gitu. Iya, terus yang jaga kantor saya itu sampai keangkat kursi sampai minta pulang, kemasukan banyak saya itu. Oh banyak di Cuman sama saya gitu-gitu. nggak ada bisa nggak mempan. Iyalah, Caranya nggak mempan. anak Tuhan ya kan. Anak Tuhan, gila doanya gue. Yes. Aduh. Tuhan gue gondrong, kuasanya gila kali. Gila lah dalam nama Yesus. Ya, maksudnya kan itu banyak orang pasti butuh soft skill people management yang kuat banget kan Om sebagai Iya, manajer. iya. Banyak orang gitu. Saya kayak seperti ini ya, kalau bisa ya ini nggak diedit. Dulu waktu si Steve Emmanuel, dia pernah melaporkan saya narkoba. Ada di rumahnya itu narkoba, katanya si Om Ben. Terus, wah sibuk ini semua telepon saya. Iya kok gini-gini dari polisian, dari apa teman-teman. Hah, silakan aja datang gitu kan. Terus besoknya berapa hari kemudian saya panggil si Steve Emmanuel. Steve, kenapa kau begitu gitu? Oh ada yang suruh gini-gini. Oke, satu saat kau masuk penjara dan tidak sedikit hukumannya. Oke, udah Dengan diwanti-wanti. apa yang kau bicarakan. Boleh tanya dia nanti kalau turun, kalau wawancara dia tanya deh. Catat ya teman Catat. kreatif ya kalau ada Steve Emmanuel ya. Iya, Oke. terjadi tuh lihat. Benar kan? Gitu. Hal-hal seperti itu misalnya. Ya itu sebetulnya bukan kutuk sebenarnya ya, bukan Nah. Om nggak Bukan, artinya menyumpahi gini kan, atau seperti apa kan Tidak, sebetulnya kan. saya bisa melihat gitu loh. Satu saat dia pasti, Akan jatuh di situ juga sebetulnya situ kan. Iya iya. Iya. pan dia bukan orang yang di dunia itu awalnya. Iya iya. Karena aku nggak percaya sih kalau Om Ben pakai narkoba ya nggak mungkin. Enggak lah. lah, saya nggak make, saya jual. Iya. Om tapi ngikutin update artis-artis baru sekarang dong. Enggak, Kenapa? enggak. Ya. Ya, Nggak pengen tahu saya atau- nonton film Netflix, Ya. AXN, terus sekarang yang baru Disney. Disney, ada Prime nggak juga, pernah nonton Indonesia. Amazon Prime. Kalau ke bioskop ada di Indonesia nggak pernah nonton, kecuali 2 kali setelah 20 tahun saya ninggalin, 2 kali saya ikut. Itu pun karena teman baik ngundang untuk premier. Itu aja. Tapi Amazon Prime nonton nggak Om? Ada juga Amazon. Amazon Prime apa ya itu? Yang biru tuh, yang baru juga ada. Kayak Netflix juga sama. Enggak. Enggak ya? Enggak. Ada film aku baru tayang sih Om. Enggak, Oh, iya? enggak ke situ. Ke situ arahnya enggak ada baru. Promo aja siapa tahu ya kan. Gitu ya. Iya. Amazon Prime. Amazon Prime ada Om. Enggak ngetop kayaknya. Ngetop Enggak Om. Amazon Prime-nya. Ngetop dong, masa enggak ngetop? Kalau ngetop aku masih tahu lah. Iya. Ada Om, ada judulnya. Judulnya Love Therapy, nanti nonton ya Om ya. Om, ini sebenarnya banyak perubahan-perubahan di media sosial semenjak munculnya Instagram, TikTok gitu sekarang kan. Om Ben main TikTok juga? Aku atau main TikTok tapi nggak aktif. nggak aktif? Sebenarnya aku main juga di media sosial, tapi aku tipikalnya nggak pernah ngeliat punya orang gitu. Jadi kalau misalnya lagi update, lihat aku terus keluar, aku baca lah gitu. Kecuali berita detik apa gitu. Yang lain nggak pernah aku mau tahu urusan orang. Dan saya memang dari dulu nggak pernah pengen tahu urusan orang lain. Oke, berarti nggak pengen tahu urusan Apakah kenapa? itu kekurangan saya atau kelebihan saya nggak tahu deh. Iya. Saya nggak pernah. Apalagi yang sudah pernah yang sudah tidak ada urusan sama saya. Jangankan saya buka blog juga kali saya nggak itu. Saya udah nggak mau tahu gitu urusan orang. Karena pertanyaanku berarti nggak mungkin bisa dijawab sama Om Ben. Apa itu? Permasalahan kenapa banyak artis-artis top sekarang jadi afiliator di TikTok. Nggak. Ya, banyak yang jual-jual HP murah, ada Jadi gini. jual makanan, ada Itu tuh Om. diperlukan mental pembohong. Gimana maksudnya Om? Maksudnya gimana nih? Tadi udah bejat, sekarang mental pembohong. Itu maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Jadi kalau seseorang yang tidak pintar berbohong, Heeh. tidak pintar berbicara, itu kan banyak artis. Dia nggak mungkin jadi afiliator. Karena kalau kita mengatakan kebenaran dari apa yang kita jual itu, mungkin nggak apa yang kita jualan itu sebenarnya kita katakan. Nggak mungkin. Jujur. Nggak mungkin. Artinya jujur dia banget. berbohong. Nah, ya. dia mesti pintar berbohong. ya sudah. Pakai ini bisa membuat kamu akan menjadi apa gitu Nah, kan ya. Jadi jangan kau anggap bahwa dia afiliator yang bagus gitu kan. Misalnya terus dia pintar ngomong, katakan si A jual handphone gini-gini. Wah ini hebat loh artis bisa gitu. Enggak, jangan Iya, salah lo. Iya, iya. Jangan salah. Karena itu yang artis-artis Dia yang punya udah punya talent nama. dalam berbohong. Iya, pintar. iya. Dan tebal muka biasanya. Ya cuek aja jadinya ya. Dia nggak mikirin lagi Iya. nama artis besarnya dia. Enggak.
Gitu, yang penting dia punya masa, gue mau jual apapun, siapa tahu orang bisa beli. Iya. Menarik juga, mental pembohong ya, teman-teman dicatat itu. Poin kedua. Saya sempat mau buat, Apa cuma tuh? saya mau desain saya sendiri, jadi saya mau tidak berbohong. Artinya mungkin saya nanti kalau jual baju misalnya gitu kan, misalnya kenapa saya buat baju katakanlah harus pakai gini. Hoodie, pakai hoodie ya, Saya pakai. jelaskan nanti. Kamu perlu kalau misalnya hujan bisa gini atau bisa apa bisa gitu. Jadi saya tidak berbohong gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba nongol nanti di TikTok untuk jual barang-barang sesuatu, jangan bilang saya mental pembohong. Karena saya katakan yang jujur. Mungkin 1 dari 1000 saya itu. Jago banget ngomongnya. Denny Simanjuntak jago banget emang ngomongnya. Om Ben, ini kita mau ada pertanyaan cepat ya atau rapid question. Om Ben jawab dengan cepat dan nggak boleh mikir ya Om. Nggak boleh baca dong kalau gitu. Aku boleh. Kan Om yang jawab, aku yang ngasih Ya, pertanyaan. nggak bisa, lu juga bisa hafal dong. Jadi sama-sama pintar kita. Oke, pertanyaan yang pertama, artis paling niat pansos menurut Om Ben deh. Ada Dia nggak? itu di Mirzani awalnya. Langsung sebut nama. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa sih. Jadi ngapain lu tanya kalau nggak apa-apa. gitu? Nanti kan ini bisa aja deh lu. diedit. Bisa Jadi gua diedit. bilang apa? Bisa diedit nggak apa-apa. Enggak, gue bilangnya gimana jadinya? Lu kalau ada bertanya gue jawab ya. Kalau gue nggak jelaskan siapa gimana lu tahu? Soalnya tim kreatif bilangnya inisial aja ya Rick. Oh nggak apa-apa. Ini langsung disebut. Gue bilang NM juga udah tahu dia. Benar, langsung disebut Ayo. teman-teman ya. Langsung nggak apa-apa. Nggak, artinya dia yang sukses loh. Pansos dia sukses. Oke. Walaupun sukses sampai bui ya. Iya. Tapi dia sukses gitu loh. Iya. Kita harus angkat tangan sama dia. Betul. Dia sampai bui karena kan dia ibu, ya Iya, kan ya bui, ibu. Iya. pinter. Oke. Oke, pertanyaan kedua, cepet Om, mending ngurus artis apa STNK? Ayo. Nggak ada dua-duanya sekarang. Enggak. Udah enggak kalau disuruh pilih, Nggak mau. enggak mau. Ngurus artis udah enggak mau lagi, ngurus STNK nyuruh orang aja ya. Saya Maksudnya, maaf datang loh ke saya, bukan saya yang ke sana loh. oh luar biasa, Samsat datang langsung ke rumah Om Ben. Bukan gue nggak bilang samsat loh. Jangan-jangan Om di Kalibata ya? Bukan, yang di depannya ada samsat loh, iya. orang yang datang ngurusin. Oke, beda emang. Kalau linknya Om Ben di Simanjuntak. Next ya Om, pertanyaan selanjutnya. Lebih jujur mana, artis, politikus, atau mbak-mbak Google Maps? Coba ayo mbak-mbak yang bacain Google Maps. Google Maps lah. Lebih jujur itu ya? Jujur dong. Singkat, padat, dan jelas. Karena memang yang tadi balik lagi ya, mental bohong ya. Memang kadang-kadang, tapi ada dong Om istilah bohong untuk kebaikan. Nah, gimana menurut Om Ben? Ada. Bohong untuk baik itu bagus. Berarti mengamini? Nggak diaminin, tapi Tapi? bagus. Karena kan saya bilang tadi seperti tadi, balik kepada pertanyaannya. Itu seorang yang tampil sudah artis itu menjadi jualan afiliator itu kan, Ya. itu kan dia berbohong untuk kebaikan dia, untuk keuntungan dia. Ya nggak sah-sah aja nama cari Iya. duit. Meskipun produknya nggak bagus dan Iya. merugikan banyak orang, Ya dia nggak sah-sah mikirin aja. ke situ. Ya, Sekarang kan terpulang sama penontonnya, goblok apa pintar kan gitu. Iya sih, dibalikin lagi meskipun banyak Iya. netizen kita yang Iya. kurang. Iya. Om, lebih ganteng mana, Indra Bruggman apa aku? Aku lah. Aku dong, maksudnya ke aku. Ya aku kan. Iya, Aku. Bener. Oke, kita ulang boleh ya, kita keep rolling. Lebih ganteng mana, Indra Bruggman atau Ricky Watimena? Aku belum kenal, baru kenal Oh, iya, Ricky Watimena. Belum bisa. Kalau aku ganteng itu Putih, harus, enggak? Bukan, enggak. Kalau saya ganteng itu mesti keseluruhannya. Karena Indra itu enggak ganteng loh. Saya yang bikin dia ganteng. Menarik. Jadi arti kalau dia mau saya katakan ganteng, misalnya Ricky, kalau aku bilang ganteng, aku harus tahu kepribadian kau. Oke, berarti Aku memang nggak ngeliat gitu ya. tampang, nggak penting buat aku. Berarti dalam dan luar Kalau ya. tampang itu sebentar gue bawa ke Korea lu udah ganteng, lebih ganteng dari ini. Bener, tapi innernya. Innernya, Itu yang penting. beauty innernya. Inner beauty-nya itu ya yang perlu dicatat. Iya Oke, dong. iya. Makanya tanya ya aku. Oh, oke. Oh, pertanyaan selanjutnya deh. Lebih seksi mana? Ya. Diana Pungki, Gal Gadot atau Siskai? Gal Gadot, gue pernah ketemu soalnya cuma nggak bisa foto. Pertanyaannya sih udah next level ya. Jawabannya next level sekali, Gal Gadot. Lucu lu gue ketemu dia itu. Itu pas lagi di mana? Jadi gue lagi di LA. Terus Lenteng lagi- Agung? Los Angeles, kirain Lenteng jadi, Agung. Jadi kita lagi makan. Jadi ada satu tempat memang tuh khusus untuk artis-artis gitu. Ini lagi ada project di sana memang? Atau Memang ke sana, oke. temen Yang aku yang kebetulan punya- namanya Tony Mansilla itu orang Cannes Film, cucunya yang punya Cannes Film. Makan kita di sana, dia mesti punya member sebulannya 10.000
Jadi nggak semua orang masuk. Cuman kalau kita ketemu siapa aja artis di situ. Ngebahas skenario lah, apalah. Cuman handphone kita ditutup pakai Kameranya pakai stiker. Kalau itu rusak kita kena denda 5.000. Stikernya nggak boleh rusak karena mereka punya alatnya. Jadi eksklusif Jadi banget. eksklusif, kecuali pulang ada ditaruh bot gitu. Kalau mau asal mau artisnya boleh gitu. Waktu itu ngantri di toilet. Ini siapa? Ini cantik, tinggi banget kan? Iya. Lebih tinggi dari aku gitu. Siapa cantik? Tapi pakai kaos putih oblong pakai itu siapa gitu. Aku tengok nggak ngeblank gitu. Dia tuh tingginya tinggi banget Om. Tinggi 182 kayaknya. Berarti kalau benerin lampu dia nggak pakai tangga ya Om? Nggak tahu deh. Maaf. Terus udah gitu siapa, aku blank kan. Orang udah tipsi-tipsi kan. Iyalah pasti. Pas dia keluar, aku tanya, anjing, si Gal Gadot, gue mau tuh gak bisa lagi. Berarti Mas Aul lupa namanya. Udah giliran gue harus sebelah gini, dia keluar kan gue harus masuk nih. Kalau nggak ada sahabat, ya udah kelewatan. Gue panggil teman gue, ada Gal Gadot, gue mau coba minta. Foto. Nyari udah nggak ada dia. Itu momen yang langka tuh di situ. Nggak juga sih. Bisa ketemu lagi ya? Ketemu juga lagi, pernah gue di studio. Ya kalau misalkan circle-nya di sana sih emang. Iya. Kemungkinan itu akan Cuman kan besar. kalau misalnya kita ketemu studio gitu terus kayak minta-minta foto itu kan, aduh kesannya kan. Iya sih. Iya, jatuh banget. Pengen ngejaga, iya behave dong. Iya dong. Harus behave dong. Iya dong. Meskipun dari Indonesia ya kan. Padahal hati udah berontak tuh sebenarnya ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau aku maksudnya aku yang berontak. Itu kan hati itu kan aku tipsi. Jadi kayak gimana gitu loh. Iya. Udah masuk segelas 2 gelas wine. Iya, Om Ben gak perlu dijelasin, udah paham kita lah. Oke, pertanyaan next ya. Diana Pungki lebih cocok dalam kerang apa di dalam patas AC menurut Om Ben? Dalam kerang lah. Dalam kerang ya. Itu yang tadi aku bilang tuh sangat berbekas di masa kecilku. Om Ben, kalau kisah hidup difilmkan, kira-kira menurut Om Ben apa yang cocok judulnya? Yang mengkisahkan hidup Om Ben, Benny Simanjuntak, kalau disuruh bikin film. Apa judulnya kira? Agak lain part 4? Mencari cinta kayaknya. Karena gak nemu-nemu cinta gue. Gak ada batak-bataknya ya namanya. Mencari cinta lah. Mencari cinta. Oke. Benny mencari cinta iya ya. Dong. Jadi kan nanti titiknya pasti temu kan. Ya. Emang definisi cinta menurut Om Ben itu apa? Cinta itu buat aku itu apa ya? Semacam pengorbanan aja gitu. Lu mesti bisa mengorbankan diri lu untuk seseorang. Itu cinta. Cinta itu mengorbankan diri kita untuk seseorang. Artinya bukan dalam hal mengorbankan mati gitu loh. Iya. Kau yang tidak suka harus kau bikin suka. Gitu kan. Kau yang tidak sifat kau yang ini harus kau rubah untuk menyenangkan dia. Itu cinta. Kalau kita tidak mau untuk merubah diri kita untuk seseorang, jangan katakan cinta. Jangan katakan cinta. Jangan. Karena saya nggak mau film itu nama judulnya. Oke. Nah, mencari cinta. Karena kalau mencari itu kan pasti dapat kan. Iya. Akhirnya dapat kan. Iya, teruslah mencari gitu ya. Teruslah mencari gitu. Menarik itu dia. Judulnya Mencari Cinta. Oke, next pertanyaan Om Ben. Manajer artis sama dengan pemadam kebakaran, setuju nggak? Ada yang riweuh-riweuh. Enggak. Enggak. Kenapa? Ya pemadam kan madamin api. Harus menjadi artis kan menjaga artis. Ganteng-ganteng kayak lu udah jadi artis juga kan? Mau lo jadi pemadam kebakaran? Ya enggak istilah. Ya udah, enggak usah tanya lah. Iya, oke. Oke deh. Next, pertanyaan selanjutnya ya. Om Ben pilih mana? Punya banyak uang tapi hidup sendiri sampai tua atau punya banyak pacar tapi miskin sampai mati? Jadi gini, kalau kita memberi sebuah pertanyaan sama seseorang, kita mesti tahu itu orang siapa. Latar belakangnya apa yang dia geluti. Sekarang gue tanya sama lu, cocok gak pertanyaan sama gue? Gak cocok sih. Ya sudah, gak usah gue jawab. Iya benar sih. Masalahnya ada kata-kata sampai tua sih tadi. Satu, sampai tua gimana, gue udah tua. Bener. Gue udah tua. Punya banyak uang, masa ditanya. Misalnya gue ketemu pacar gini, kita sampai tua ya. Nah gue udah tua, lu aja tunggu gue tua. Bener. Pertanyaannya harusnya gak boleh sama Om Ben. Jangan lah. Karena banyak uang dan udah tua, udah pasti. Beda. Udah diamini. Gak banyak, tapi ada aja. Ada berkat kan terus mengalir. Ada aja mau apa ada, mau kemana ada gitu aja. Ada aja. Betul. Karena kan aku tuh selalu mengamini manajer itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk banyak orang ya. Ya. Karena kalau aku terus terang, saya itu sebenarnya kalau nggak jadi manajer udah paling kaya di Indonesia ini. Karena kan duit saya buang-buang untuk membangun contoh itu tidak sedikit. Yang saya dapat 10%-nya juga nggak ada. Duit saya yang pekerjaan saya sebelumnya itu yang membuat banyak
uang saya gitu loh. Ya puji Tuhan berkatnya Iya, melimpah. berkatnya. Ya. Cuman kan saya memang dikasih talenta untuk membuat orang jadi terkenal. Jadi itu buat saya karena kerja tangan Tuhan aja. Ketika aku sudah bosan nggak mau, Tuhan aku nggak bisa lagi ngerjakannya. Karena udah ngerasa nggak ada damai sejahtera. Sudah nggak enak gitu loh. Apa triggernya Om yang bikin Om jadi nggak damai sejahtera? Sebenarnya boring aja ya, maksudnya gini loh, nggak ada tantangan. Oh, iya maksudnya yang tadi aku bilang udah mentok kanan kiri di ya. PH udah takut sama gue semua. Jadi kesannya gimana Kayak galak sih emang Om Ben. Bukan galak. Tegas. Ya, aku tetap tegas. Misalnya kalau misalnya gini loh, aku datang ke PH bawa orang ini, mau dipakai gitu loh. Tapi sudah berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi kayak nerima itu kena kepaksa. Oh Benny Simanjuntak lu, bawaannya gini gitu. Ya udah gitu loh. ini, yain gitu ya. Buat saya nggak tantangan, saya nggak mau di seperti itu. Saya mau itu ya kita profesional aja gitu loh. Ya maksudnya ya kadang kan yang aku lihat manajer-manajer juga banyak yang ngedeketin orang TV. Kalau di Om Ben kan udah tidak berlaku itu kan. Enggak dong, justru orang TV deketin aku. Iya itu dia, makanya aku penasarannya di situ. Maksudnya di saat mengawali karir sebagai manajer, apakah hal itu dulu dilakukan juga? Enggak, maksudnya? karena beda ya. Karena dulu kan masih TV juga masih pertama. Ada sinetron terus ada aku gitu loh. Ya, jadi ya, kan ya. TV perlu dong manajemen artis-artis banyak orang-orang cakep-cakep. Ya, Nah, aku punya gitu loh. Jadi kalau sekarang nggak diperlukan lagi karena kan mereka sudah punya kaki tangan, sudah punya apa-apa gitu loh. Gitu. Okay. Menarik sih, itu yang membedakan yang aku tangkap sih. Gitu loh, manajemen yang sekarang, manajer-manajer yang Tapi kalau sekarang. saya mau bawa Krisdayanti kalau nggak kena saya masa bisa terkenal lagi. Dulu sudah ngedrop, saya bawa ke Amerika. Pencipta lagunya yang cipta lagu Shakira. Siapa lagi? Ada penyanyi saya bawa pencipta lagunya yang pernah Grammy. Banyak saya itu. Saya sampai pernah masuk top 40 loh. Iya. Produser paling itu cuman saya karena belum ada sesuatu yang saya buat besar, saya nggak mau expose di Indonesia waktu itu. Karena? Karena menurut saya belum pantas saya diekspos sebelum besar gitu. Jadi ada berita di sana pun banyak, saya nggak sampaikan ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat di Antara, masuk juga ke Antara. Cuma saya nggak expose gitu. Kalau dulu kan, kalau misalnya saya mau nih, saya telepon dari Amerika, kumpulkan berapa infotainment, berapa berita, itu saya masuk ini nih, saya kasih bukti, pasti itu kan. Tapi saya belum mau, karena belum ada yang besar menurut saya untuk kerjaan saya. Jadi kalau kayak kerjaan kayak naikkan nama Krisdayanti, udah kayak seperti di Jakarta lah gitu. Saya pakai penyanyi Grammy, menurut saya biasa. Saya mau bikin film nih, COVID. Bakal jalan lagi nggak? Jalan. Karena saya sudah kontrak untuk 150 negara. Oke. Ceritanya boleh Join saya tuh yang paling jago, dia orang Cannes Film, yang pemiliknya, keluarganya. Jadi kalau saya bikin film, kayak film Parasit ya dulu film di Korea itu kan, semua tim dari Amerika. Ya. Sutradaranya Korea, tapi semua tim dari Amerika, ceritanya Amerika semua kan. Nah saya mau bikin gitu, pemain Indonesia, tapi tayang di Amerika, dapat penghargaan di Amerika. Menarik, ini berarti next project yang akan ongoing. Cuma lagi ngumpulin duit lah. Oke. Ceritanya akan cerita tentang Indonesia? Indonesia. Aku kira-kira boleh ikut ada nggak jadi setan-setannya? Bisa. Setan Ambon nggak apa-apa. Yang penting masuk Grammy nanti, masuk itu kan, ini, masuk Hollywood ya. Hollywood. Nah, iya, ditayangin di sana. Iya dong, tayangin. Menarik. Om Ben, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget buat waktunya. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Quid Pro Quo. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau misalkan ada ide, kita mau ngundang siapa lagi di program ini. Sampai ketemu. Bye-bye, God bless you.